Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita banggakan dan hormati Ibu Dr. Randa Lutfia Muhammad SPD. Yang kita banggakan dan kita hormati Bapak Dr. Yusuf Tahir MAG sebagai tim asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, saya mewakili teman Puan mengucapkan terima kasih dan selamat datang di SMA Negeri Mambone yang merupakan salah satu sasaran untuk visitasi akreditasi Badan Akreditasi Nasional untuk tahun 2024. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada beliau berdua bahwa SMA Negeri 6 Bone ini berdiri pada tahun 1984 mulai pembangunannya, dan alumni pertama tahun 1987. Rata-rata kami di sini adalah alumni SMA Negeri 6 Bone. Iya. Ada beberapa teman yang berasal dari luar. Sini tuh mudah-mudahan semua siswa. Tapi ada cantik-cantik Alhamdulillah. Kemudian siswa kami di sini ada 941 siswa. Guru 61 orang, staf tata usaha ada 8 orang. Ya. Itu merupakan gambar dengan jumlah rombel kelas 10 ada 9 rombel, kelas 11 ada juga 9 rombel, kemudian kelas 12 10 rombel, sehingga jumlah 38. Itu menjadi barangkali perkenalan untuk sekolah kami. Walaupun pada hari ini beliau berdua akan mengadakan visitasi, tetapi harapan kami bukan hanya barangkali menilai kami sebagai tim asesor, tapi harapan kami yang besar adalah bagaimana memberikan petunjuk dan arahan kepada kami semua demi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta didik kita. Jadi harapan saya pun di sini bagaimana kita memberikan dulu pembekalan, arahan, karena kita tahu beliau berdua ini sangat banyak pengalaman yang sudah dilewati. Karena beliau ini sudah lama menjadi asesor untuk Badan Akreditasi Nasional. Dan mungkin sebentar lebih baiknya beliau memperkenalkan diri langsung, terkhusus juga bagaimana kiatnya barangkali supaya bisa juga terimbas kepada kami. Semoga keberhasilan beliau berdua dapat terimbas kepada kami untuk meningkatkan semangat kami dalam meningkatkan pelayanan kepada siswa. Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Dr. Yusuf Tahir didampingi oleh ibu yang berbaju orange, ya, ibu beliau dengan setia mendampingi selama beberapa hari di Kabupaten Bone ini. Mudah-mudahan Bu ada kesan baik setelah berada di Bone ini. Dan saya kira banyak kekurangan yang Bapak Ibu temukan, tapi itu nanti akan menjadi evaluasi kami. Saya kira inilah dulu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pong, Bapak, Dr., Pak Ibu Pong, atas kehadirannya di pengajian kami. Ya, kami rindu arahannya. Barangkali kalau mau dinilai Pong masih banyak kekurangan, tapi saya inginkan bahwa kehadiran Bapak Ibu di tempat kami ini akan membawa aura positif untuk SMA Negeri Mambone. Saya kira cukup. Bila dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan selamat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sebagai makhluk Allah, setiap saat kita selalu bersyukur karena atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kami dari jauh-jauh bisa tiba di tempat ini, tentu itu tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kami. Sehingga apa saja yang kita lakukan, kita patut bersyukur. Kita sempat bertemu di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita diberikan kesempatan untuk sempat berkenalan, tentu itu tidak terlepas daripada kehendaknya. Alhamdulillah sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam dan salawat kita titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai contoh yang selalu kita teladani di dalam kita bertindak, kita berperilaku sehari-hari. Semoga apa yang kita lakukan, salawat kepada beliau, selalu meneladani, selalu mencontohi, kita akan diberikan syafaatnya kelak di kemudian, insyaallah. Semoga. Tentunya kami sebagai tim asesor, pertama-tama kami berterima kasih yang sebesar-besarnya tak terhingga kepada Bapak sebenarnya beserta keluarga. Kami sudah disambut yang sangat luar biasa, karena meskipun kami mau melaksanakan tugas negara ini, kalau oleh pihak sekolah tidak menerima kami, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Olehnya itu, atas kami tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak, tak terhingga, dan seluruh staf yang ada di sekolah ini, adik-adik yang masih muda-muda, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng. Terima kasih atas sambutan yang sudah dilakukan dengan begitu meriah. Alhamdulillah. Tentunya saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Tadi atau ada di belakang barangkali di Google diambil foto saya, foto lama. Nama saya itu sudah ada tertera, tetapi namanya di belakang itu sebenarnya saya sudah tidak berhak pakai karena pemiliknya sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi itu saya hanya dimiliki selama 21 tahun. 2 tahun yang lalu beliau sudah wafat, sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau nama asli saya Lutfiah Hamid, itu perkenalkan pertama. Kemudian yang kedua, kalau di depan ada Dr. Anda, karena saya itu saya masuk di IKIP dulu, IKIP tahun 68, jadi sudah cukup lama. Kemudian tahun 2009 saya sudah jadi guru. Dengan latar belakang pendidikan itu pada saat itu ada namanya Home Economics, yang sekarang sudah terpecah menjadi ada jurusan boga, ada jurusan busana, ada tata geraha. Kalau dulu angkatan saya pertama dibuka namanya Home Economics, itu jurusan PKK sebenarnya, tetapi supaya keren diberikanlah nama Home Economics. Kemudian bimbingan konseling diberi nama Guidance and Counseling. Itu mungkin pada saat itu untuk menarik calon-calon mahasiswa untuk bisa tertarik masuk di pendidikan itu. Itulah sehingga ada nama di depannya Dr. Anda. Setelah terganti IKIP menjadi UNM, saya kembali di usia sudah senja pada saat itu, saya kembali lagi kuliah mengambil S1 kedua, yaitu dengan jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Jadi lahirlah orang kadang, kenapa ada dokter Andanya, ada SPD-nya? Saya bilang latar belakang yang berbeda, perguruan tinggi yang berbeda, karena dari itu menjadi UNM. Saya sendiri kadang-kadang malu sebenarnya menuliskan, tetapi terkadang kami diminta kalau secara formal itu mencantumkan kita, ya saya harus tulis. Jadi 1 tambah 1 tidak berlaku bagi saya 2. Maaf orang matematika, saya tetap 1 tambah 1 tetap 1. Karena tetap S1. Ya, itu. Kemudian tahun 69 saya sudah jadi guru di SMK Pangkep pada saat itu. Kemudian pindah ke Makassar jadi guru SMP Negeri 4 kurang lebih 20 tahun. Tahun 2000 saya berkiprah menjadi pengawas sekolah dan saya purna bakti tahun 2010. Alhamdulillah
kita bisa bertatap muka dengan kuno, karena saya lahir di zaman kuno, saya lahir masih zaman batu, tidak ada dapat itu namanya batu tulis, kami menulis di atas batu. Nah, jadi itulah perjalanan kami, dan alhamdulillah pada saat itu tahun 2000 saya masuk, dulu belum ada namanya BAS, belum ada BAN, tetapi salah satu proyek di pendidikan swasta itu adalah akreditasi sekolah, maka saya masuk dari situ menjadi asesor. Dan alhamdulillah sampai sekarang tahun 2017 saya sempat masuk menjadi pengurus Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, pada saat itu namanya Pak. Tahun 2024 berubah menjadi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitulah perjalanannya dari BAS menjadi BAN. Jadi dulu BAN IP, sekarang BAN, Badan Akreditasi Nasional. Dan alhamdulillah tahun 2022 berakhir kami punya periode kepengurusan, kembali lagi diangkat lagi jadi asesor, dan insya Allah akan berakhir tahun 2026 insya Allah. Dan mungkin biar mau diperpanjang saya sudah tidak barangkali karena sudah terlalu tua, ibarat mangga itu sudah bonok menasih gigi sudah tidak bisa difungsikan lagi ya. Saya kira itu riwayat hidup saya sesingkat. Anak ada 7, cucu ada 22. Kemudian kita kembali pada akreditasi. Jadi sekolah ini karena dibangun tahun 86, akreditasi Badan Akreditasi Provinsi itu lahir nanti 2016 ya. Kita masuk situ karena Pak Yusuf masuk asesor barangkali tahun itu 2016. Seiring perjalanannya, maka tahun 2017 berubah nama menjadi Badan Akreditasi Nasional BAN. Dan itulah tadi berubah dari BAN menjadi Badan Akreditasi PDN karena digabung antara PAUD. Dulu memang bergabung PAUD dengan SM. Jadi di dalamnya ada madrasah. Jadi mulai MI, RA semua ada di situ. Pokoknya seluruh pendidikan, jenjang pendidikan ada di situ sampai pada PKBM. Nah, seiring berjalannya waktu juga ada beberapa perubahan paradigma. Instrumen, pertama saya masuk jadi asesor, instrumen itu terdiri atas 9 standar. 9 standar. Nah, karena lahir Badan Akreditasi Nasional, maka direvisi lagi menjadi 8 standar nasional pendidikan. Jadi mulai dari standar isi, standar teknik, proses, pokoknya 8 standar. Dan terdiri atas 126 item untuk SMA dan SMP, 137 untuk SMK karena ada kekhususan, dan SLB seperti itu juga punya kekhususan. 2023 ada lagi namanya IASP, Instrumen Satuan Pendidikan 2020. Jadi 2000 tertulis itu 2020 tapi tidak dibaca 2020 karena itu adalah nama. Karena dia lahir pada, memang direvisi itu sejak tahun 2020 lahir, tetapi revisinya sampai 20 kali karena pada saat itu saya masih pengurus, sehingga diimplementasi nanti tahun 2020 sampai 2023. 2024 kita akan yang lalu terdiri atas 36 butir. Sekarang ini ada 14 butir, tetapi ada beberapa indikator. Kita tidak tahu 2025 apakah masih mengalami revisi instrumen tersebut. Jadi dulunya katanya dikatakan dari complaints based juga performance based. Tapi sebenarnya biar waktu 8 standar itu dengan 9 standar masih tetap complaints dengan performance. Karena kita padukan antara kuantitatif dengan kualitatif. Dan sekarang katanya didominasi oleh kualitatif. Sehingga sebentar pada saat kami melakukan melihat, observasi, mewawancarai, telah ada dokumen, karena ini ada 3 metode yang kami akan gunakan, insya Allah. Hasil yang kami rekam itu diinput masuk ke Sispena. Kami tidak tahu berapa nilainya, yang menilai nanti sistem.
Jadi kami tidak tahu, hanya menginput guru memiliki kompetensi bla 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 bla, guru menerapkan sosial emosional sekian persen yang sudah menerapkan. Begitu saja kami membahasakan karena dalam bentuk narasi, bukan seperti dulu kalau 4 itu atau KA bla bla bla. 96% guru memiliki LPP yang memuat ini. Itu langsung kita tahu nilainya A. Sekarang tidak. Jadi kami hanya menginput data itu, nanti sistem yang membaca dan sistem yang menetapkan peringkat apa sekolah ini. Seperti itulah sebentar yang kami akan lakukan, karena instrumen itu diterapkan nanti tahun 2024. Jadi baru kami turun ini untuk sekolah menengah baru 2 kali, untuk PAUD juga sudah 2 kali, sudah 3 kali atau 2 kali PAUD. Jadi seperti itulah, karena sertifikat yang sekolah akan gunakan itu selama 5 tahun. Selain itu perubahan setelah COVID tahun 2019, tahun 2020 ada perubahan sistem juga, yaitu otomasi. Jadi dashboard hanya membaca dapodik sekolah. Ketika hasilnya itu ada peningkatan, maka dashboard menetapkan sekolah ini perlu dikunjungi, divisitasi. Tetapi kalau jalan di tempat, tidak perlu, langsung dashboard menerbitkan SK di dalam Sispena. Ataukah ada penurunan nilai? Kalau contohnya kalau misalnya di sini dulu A, kemungkinan misalnya ada turun kinerjanya, maka itu dikunjungi. Tapi mudah-mudahan kunjungan kami ini ada peningkatan, mudah-mudahan. Kami tidak tahu, karena yang tahu itu adalah dashboard. Kami tidak tahu, karena semua ada di dalam sistem. Seperti itulah perubahan-perubahan yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Kemudian perlu kami sampaikan, karena beberapa sekolah kami kunjungi, mudah-mudahan di sini tidak seperti itu, Pak. Ya katakan, Ibu, kami ini gelisah. Apa yang bikin gelisah? Ketakutan. Jangan-jangan saya bilang, kami datang bukan mau menjadi penyidik. Kami datang hadir berdua hanya mau memotret seperti apa kondisinya sekolah, sesuai dengan indikator yang akan dilihat pada instrumen. Hanya harapan kami, kenapa ada pertemuan seperti ini, kita akan menjaga dulu silaturahmi yang akrab, supaya interaksi kita sebentar wawancara kita merasa nyaman. Tidak ada jarak antara ibu, antara bapak dengan kami, sehingga apa yang kami harapkan, data yang akurat itu bisa lahir dari bapak ibu. Karena kalau interaksi kita tidak enjoy, kemungkinan ada yang tersimpan tapi tidak dikeluarkan. Itu yang kita harapkan. Apa unek-unek atau apa-apa saja yang diketahui, silakan dikeluarkan. Karena kami nanti akan mengumpulkan seluruh data dan kami akan tuliskan di dalam sistem dalam bentuk narasi. Insya Allah nanti kami berdua selalu berusaha, kamera kami tidak rusak. Itu saja. Karena alangkah berdosanya, sekolah akan membawa 5 tahun. Dan sekolah berarti peserta didik kita akan menggunakan selama 5 tahun ini sertifikatnya. Untuk apa peserta didik kita ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pasti lihat akreditasinya. Ada perguruan tinggi tidak menerima akreditasi B, harus A. Kalau di UNAS itu barangkali masih terima B, tapi ada harus akreditasi A. Itu kepentingannya untuk peserta didik kita. Yang kedua, untuk orang mau digunakan untuk bekerja juga diminta akreditasinya. Jadi kalau kami salah menetapkan, maka kami berdosa kepada banyak orang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi kami. Kami selalu mencermati secara teliti, jangan ada data yang tercecer, sehingga kami sangat berharap interaksi kita itu betul-betul bisa efektif. Katanya karena tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak cinta. Jadi kita mudah-mudahan saling mencintai dan tanda kutip, supaya
kita merasa enaklah kita berdiskusi, kita bisa ngobrol dalam bentuk diskusi, tetapi ada konten yang kami bisa rekam. Saya kira itu yang sangat singkat dari kami, karena banyaknya perubahan di dalam pengelolaan akreditasi. Selain itu, 2019 itu sudah mulai menggunakan angka 91 sampai 100 baru bisa dapat A. Kalau dulu 86 sampai 100 sudah A. Dari angka 91 ke 92 itu sangat banyak indikator yang kita lihat baru bisa mencapai nilai itu. 0,1 angka itu banyak sekali indikator yang kami bisa lihat baru bisa berubah itu nilai. Jadi bukan berarti serta-merta begitu kami mau jadikan dari angka 91 jadi 92, tidak seperti itu, tetapi banyak yang kami lihat, banyak celah-celah data, informasi yang kami butuhkan mungkin dari beberapa teman. Pastilah kami tidak akan mewawancarai seluruh guru yang ada, karena kalau diwawancarai seluruh guru mungkin jam 10 malam belum selesai. Jadi itulah yang sempat kami sampaikan, dan masih banyak informasi yang mungkin Pak Tahir juga akan sampaikan. Lebih awal kami mohon maaf kalau ada kata, ada perilaku, ada hal-hal yang tidak berkenan oleh Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Kami di tempat ini pendatang, mudah-mudahan saya menjadi, kami berdua ini menjadi keluarga SMA Negeri 6 Paratayan, insyaallah. Artinya kalau keluarga tidak ada lagi bla-bla-bla di antara kita, insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami muliakan, Ketua Komite, kalau bisa lihat tadi, ya, Ketua Komite, Wakil Kepala Sekolah, para guru, tenaga pendidik yang sama berbahagia. Ya, saya termasuk orang yang kalau pakai bahasa yang disebut tadi Bunda Lutfia, yang saya termasuk orang yang gelisah jika tidak dicintai Bunda. Ya, karena itu saya ingin mengenalkan diri sebelum kita berinteraksi lebih jauh. Saya Yusuf Tahir. Ada embel-embelnya sedikit itu untuk membedakan dengan Yusuf Tahir yang lain, itu kira-kira begitu. Saya dibandingkan dengan Bunda Lutfia yang sudah 24 tahun jadi asesor, saya baru 8 tahun kalau saya baru bergabung 2016. Ya, jadi relatif baru jika dibandingkan dengan Bunda Lutfia. Nah, sehari-hari saya mengajar di UI Nalabin di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu yang guru agama yang pernah PPG ataupun PLPG ataupun sertifikasi jalur portofolio dulu, kemungkinan pernah berinteraksi dengan kami. Ya, karena waktu zaman sertifikasi portofolio dulu saya ditunjuk sebagai salah seorang pengelola dalam proyek itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berkaitan dengan proses visitasi yang akan kita lalui hari ini ada sedikit perbedaan dengan proses visitasi yang dilakukan sebelumnya. Saya kira visitasi terakhir tahun berapa, Pak? Oh, 2019, ya. Jadi di 2019 itu, tadi saya kira Bunda Lutfia sudah menyebut, di 2019 itu relatif kombinasi antara
penilaian kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu kita bisa membaca ini kalau sudah dapat sekian status akreditasinya ini. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian itu full untuk visitasinya Bapak Ibu ya, full kualitatif. Jadi tidak ada angka di situ. Dan kita tidak tahu berapa nilainya karena yang merekap nilai dari apa yang terinput di sistem adalah sistem. Jadi kami berdua hanya menarasikan apa yang kami temukan di lapangan. Jadi bentuknya narasi. Lalu narasi itu tidak hanya narasi teks, tidak hanya narasi teks, itu harus ada evidensinya, ada data yang menjadi penguat, ya, menjadi dasar membuat narasi. Jadi supporting datanya itu menjadi ya dua hal pentingnya Bapak Ibu ya. Selain narasi itu yang kami buat berdasarkan wawancara, berdasarkan telah dokumen dan hasil pengamatan, juga bukti ya, bukti dari data-data itu harus diinput di dalam sistem. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ini prosesnya saya kira membutuhkan, ya saya lebih senang menggunakan istilah kolaborasi ya, kolaborasi di antara kita, di antara kami sebagai asesor dengan Bapak Ibu yang mengerti, paham betul apa yang ada di sekolah ini. Jadi proses ini yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ada jam mengajar, silakan beraktivitas seperti biasa, karena kami ingin melihat seperti apa prosesnya di dalam kelas. Ya, proses itu kami ingin rekam dan dijadikan dasar untuk membuat narasi. Lalu Bapak Ibu sekalian, begitu juga yang lain. Ya, kemarin itu di ajang ALEK itu, ya mungkin karena sangat siap, sehingga apa yang seharusnya kami lihat di kelas itu dibawa ke ruang visitasi, ya ditumpuk sebagai dokumen untuk diperiksa. Padahal kami inginnya lihat barang itu, lihat dokumen itu ada di dalam kelas. Ya, nah ini jadi proses ini ya biarkan berlangsung alamiah begitu. Silakan Bapak Ibu yang ada aktivitas mengajar di kelas ataupun di lapangan, silakan. Kami hanya ingin melihat, mengamati apa yang terjadi di dalam proses itu. Lalu kemudian ya tentu ada proses wawancara Bapak Ibu ya. Ya ada proses wawancara ya, pasti saya kira tidak semuanya ini di sampling saja. Ya mungkin 3-4 orang cukup. Itu kami butuh penggalian secara verbal. Nah, lalu juga dokumen-dokumennya Bapak Ibu itu juga kami butuhkan, ya kami sangat butuhkan karena sekarang ini tidak seperti dulu ya. Kalau kita hanya bisa bilang, misalnya yang dulu kita bilang di dalam RPP tertulis bla 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 bla. Nah sekarang kalau kita mengatakan begitu, di dalam RPP tertulis bla 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 bla, maka yang tertulis itu yang di-capture. Jadi bukan covernya. Kalau dulu kan covernya cukup tanpa yang bukan. Nah sekarang itu, lebih detail saya kira, sehingga ya kita butuh melihat dokumen itu, ya melihat dokumen itu, dan sekiranya ada yang sudah di filing, di digitalisasi, itu akan lebih mudah saya kira. Ya akan lebih mudah untuk kami melihatnya, karena ya proses membuka dokumen juga itu butuh waktu, ya karena harus mencari. Kami akan mencari yang spesifik yang dibutuhkan. Jadi bukan keseluruhan dari dokumennya, bukan. Ya kalau dulu kan dulu itu selalu bunyinya terdapat. Kalau ini bukan terdapat, tapi bagian mana di dalam dokumen itu
ada pernyataan yang berkaitan dengan indikator yang diinginkan oleh sistem. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita berproses. Ini semoga interaksi kita, kolaborasi yang kita bangun selama proses ini, selain mempercepat prosesnya, juga mengoptimalkan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengisian di sistem. Saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih, dan sekali lagi ini terima kasih karena sudah menerima kami dengan luar biasa. Ini sesuatu yang saya kira yang mengesankan buat kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman guru, demikian tadi kita telah mendengarkan bersama arahan dari Bapak Ibu Asesor, dan tentu kita telah memahami apa yang akan digali dan apa yang diinginkan pada saat terjadi interaksi antara kita dengan Bapak Ibu Asesor. Tetapi memang dari awal pun saya mengakui bahwa masih terlalu banyak kekurangan, tetapi mudah-mudahan setelah interaksi ini terjadi bisa menjadi suatu perubahan yang baik. Saya kira dari kami kembali mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya kami serahkan ke Bapak Ibu Asesor. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.